Baik, selamat pagi peserta didik yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Kelas 12, hari ini kita akan belajar mengenai teks artikel. Tujuan akhirnya kalian akan Bapak minta untuk menulis sebuah artikel. Ya, jadi sebelum kalian semuanya mampu menulis teks artikel dengan baik, kita akan mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar dari penulisan artikel ini. Dilihat dari segi struktur maupun kaidah kebahasaannya dan apa yang ada di dalamnya ya. Dan artikel ini kental sekali dengan fakta dan opini. Maka nanti juga akan ada latihan mengenai fakta dan opini. Oke, kita mulai saja. Ya, ini kalau di pembelajaran seperti biasanya, bukan masa pandemi seperti ini adalah bab 5, menyajikan gagasan melalui artikel. Baik, kita mulai dengan apersepsi. Kita bangun dulu pengetahuan Anda mengenai teks artikel ini. Jadi singkatnya, ya, ini walaupun kalian tidak perlu menghafal ini, tapi paling tidak kalian kalian paham ya. Artikel itu adalah merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Nah, dalam hal ini mungkin pengertian lama ya, tidak hanya dimasukkan di dalam surat kabar atau majalah, sekarang banyak seperti detik.com, kompas.com, berarti artikel-artikel yang dimuat di tulisan-tulisan secara daring atau dalam jaringan. Ada beberapa kata yang Bapak highlight merah, ya Bapak tekankan dengan memberikan warna merah pada kata-katanya. Di situ ada pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik yang bagian awalnya. Ini adalah inti dari isi artikel. Ya, isinya artikel ini adalah tulisan bebas yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik. Ya, pendapat kalian tentang suatu hal, tentang suatu tema, tentang suatu fenomena, tentang suatu kejadian yang baru-baru. Biasanya artikel ini karena berhubungan dengan berita, maka dia aktual, artinya baru-baru saja terjadi. Ini pendapat kalian, kemudian gagasan, pikiran, atau kalian tidak setuju dengan kejadian tersebut, maka itu bisa dimasukkan ke dalam kritik. Ya, bisa disebut juga di dalam kritik. Ya. Kemudian selanjutnya ada kata ilmiah populer yang Bapak merahkan. Sebenarnya ilmiah dan populer ini bisa dibilang bertolak belakang ya, tetapi disandingkan di tulisan-tulisan artikel ini karena dia saling mengisi ya. Dalam tulisan artikel ini karena pembacanya adalah pembaca yang umum, semua orang dari kalangan manapun itu membaca, misalnya koran ataupun sekarang banyak situs-situs berita online. Jadi siapapun bisa membaca, maka bahasa yang diminta ini walaupun ilmiah, dia tetap diminta ilmiah yang populer, yang tetap dikenal oleh orang banyak. Nah, kita akan bahas lagi lebih dalam di slide-slide selanjutnya nanti ya. Tapi gambarannya ilmiah populer ini tentunya kita harus menyampaikan dengan kosakata yang banyak dikenali oleh orang ya. Jadi misalnya dalam istilah kedokteran, misalnya ada penyakit herpes dengan jenis tertentu. Kita sebutkan herpes itu belum tentu semua orang tahu. Misalnya ada pandemi herpes di suatu kampung, kemudian kita ingin mengangkat artikel itu karena gaya hidup di sebuah daerah itu. Kita sebutkan herpes orang, tidak semuanya orang tahu herpes itu apa. Tapi begitu kita menyebutkan cacar api misalnya, ada herpes yang jenisnya kemudian gampangnya itu adalah cacar api, maka semua orang paham, kemudian bisa melanjutkan membaca tanpa harus mencari tahu lebih dalam herpes itu apa. Artinya artikel yang kalian buat itu
yang kita buat ini keterbacaannya tinggi gitu. Jadi siapapun bisa membacanya, bukan cuman dokter, misalnya seperti itu ya. Itu hanya contoh kecil. Kemudian yang selanjutnya ada data, fakta, fenomena, dan kejadian tertentu. Di atasnya tertulis di situ pendapat, gagasan, pikiran. Tetapi kemudian Bapak tuliskan juga fakta, data, fenomena, kemudian kejadian tertentu. Ya, karena artikel ini berdasarkan kejadian tertentu, berdasarkan fenomena tertentu, pasti ada faktanya. Selain itu, pendapat yang baik tentunya diikuti dengan fakta pastinya. Ya, jadi tidak semata-mata kita menuliskan opini kita, berpendapat terus. Tapi pendapat kita ini tidak dibarengi dengan fakta yang kuat, maka itu akan menjadi pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang dapat dipatahkan dengan gampang. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan mengenai artikel. Nah, seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, di dalam artikel itu ada fakta dan opini. Nah, ini sekadar mengingatkan, karena sebelum-sebelumnya pasti kalian sudah sering dalam bahasa Indonesia itu mempelajari tentang fakta dan opini. Mulai dari SMP mungkin ya, seingat Bapak itu ada materi di SMP, fakta dan opini, walaupun masih sifatnya belum terlalu dalam, dan SMA ini sudah beberapa kali muncul fakta dan opini, dan semakin kompleks kalimatnya, semakin kompleks wacananya untuk menentukan apakah dia fakta ataupun opini. Nah, diingatkan lagi, fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Karena fakta ini dia ada gitu, ada dan memang dia tidak apa, dia tuh bukan hal yang rancu gitu, bukan hal yang dipikirkan atau yang belum terjadi. Makanya dia dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa di sini. Ya. Kemudian, opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya mendapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ya, jadi karena kalimat yang ada di artikel ini lebih kompleks daripada sebelum-sebelumnya, maka opini adalah dia dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jadi bukan hanya terjadinya tahun 1997, kemudian dia fakta. Tidak seperti itu lagi di dalam artikel. Dia akan berupa kalimat-kalimat yang sudah tersusun secara kompleks, kemudian kita tentukan dia termasuk ke fakta atau opini. Itu lebih susah lagi gitu, ya. Kemudian, nah ini seharusnya kalian membaca sebuah artikel. Jadi kita skip dulu. Kita langsung masuk ke kegiatan yang pertama, yaitu mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar. Oke, nah perhatikan baik-baik di sini. Anda tentu sudah sering mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian pada kegiatan pembelajaran kali ini Anda akan menuliskan pendapat Anda dalam bentuk artikel. Jadi ini sudah diminta nih pendapatnya. Bagaimana terhadap hal-hal yang akan ditampilkan berikut. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah artikel. Jadi sebelumnya kalian harus perhatikan hal-hal berikut dalam menyusun sebuah artikel, yaitu struktur, argumentasi, dan penggunaan bahasanya. Oke. Yang selanjutnya, nah perhatikan struktur teks opini yang ada berikut ini. Struktur dalam teks opini ini, dalam teks artikel ini, yang pertama adalah berisi pendapat atau tesis statement. Kemudian diikuti dengan argumentasi-argumentasi. Jadi paragraf-paragraf berikutnya itu berisi pendapat. Kemudian pernyataan ulang pendapat, reiteration, atau bisa dibilang ini kesimpulan atau penarikan simpulan dari argumentasi-argumentasi yang sudah kalian perkuat dengan opini di paragraf-paragraf sebelumnya. Jadi strukturnya ada 3 ya. Pernyataan pendapat dulu, tesis statement diawali, ini pernyataan umum ya, pendapat kalian terhadap kejadian, sebuah kejadian. Nanti
Kalian bisa baca di bahan yang Bapak bagikan dari potongan BSE itu. Kemudian argumentasi, ya argumentasi. Ingat, paragraf argumentasi itu paragraf yang berisi opini, tetapi dia diperkuat dengan fakta. Tujuannya agar pendapat yang kalian ungkapkan itu kuat, ada dasarnya, ya, tidak hanya memberikan opini kosong. Kemudian pernyataan ulang pendapat reiteration. Ini kadang ada, kadang juga tidak ada dalam sebuah artikel. Tapi yang paling baik tentunya pernyataan ulang ini ditulis, ya. Bisa berupa simpulan dari argumentasi-argumentasi yang diberikan atau yang lain-lainnya. Kemudian bagian terpenting dalam artikel adalah argumentasi. Sekali lagi, dalam paragraf argumentasi ini kita tidak hanya menuliskan opini kosong, tetapi kita juga memperkuat opini kita dengan fakta. Ya, kemudian argumentasi yang dikemukakan harus kuat. Nah, ini yang berkali-kali Bapak sampaikan di sini. Artinya argumentasi harus didukung dengan data aktual karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Ya. Oke, penggunaan bahasa yang ada di dalam artikel ini seperti apa? Bahasa yang dalam artikel ini bersifat ilmiah populer. Selain bersifat ilmiah populer, bahasa artikel harus lugas, yaitu efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Lugas di sini artinya langsung pada inti permasalahannya. Jangan menggunakan bahasa yang berbelit-belit, ya. Jika kalian ingin menyampaikan bahwa pembakaran lahan yang biasanya terjadi di kota Pontianak itu disengaja, misalnya ya, disengaja, maka kalian harus memperkuat faktanya. Jadi misalnya kalimatnya jadi seperti ini, pembakaran lahan di Pontianak ini adalah pembakaran yang disengaja. Hal ini terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh kepolisian yang berhasil menangkap beberapa orang yang mempunyai lahan yang sengaja membakar lahannya agar bisa ditanami. Hal ini dikarenakan lahan yang dibakar menjadi subur, kemudian menggunakan biaya yang sangat kecil. Tetapi orang yang tinggal di kota Pontianak akan menderita karena asapnya. Jadi misalnya seperti itu, ya. Kemudian opini selalu diperkuat dengan data atau fakta aktual. Kemudian, jika menggunakan istilah asing atau bahasa daerah, buatlah padanan kata dalam bahasa Indonesia. Kalian boleh menyebutkan bahasa asingnya, tapi kalian tetap harus membuat padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi, karena dia sifatnya populer. Bacaan tulisan kalian ini dibaca oleh semua kalangan, bukan hanya misalnya dalam kalangan internal kedokteran, bukan hanya dalam kalangan orang-orang yang mengerti hukum misalnya. Jadi dia memang harus dicari padanan kata yang sesuai, yang lebih mudah dipahami. Tingkat keterbacaannya tetap harus tinggi. Ya. Nah, perhatikan gambar yang tersaji berikut ini. Oke. Kalau kurang jelas nanti silakan diulang. Kaitkan gambar-gambar berikut dengan pengetahuan yang telah kamu miliki. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, contohnya Bapak sampaikan seperti ini. Nah, perhatikan gambar di samping. Ini ada buku sebenarnya ya. Terlihat dari sini. Buku ini berbentuk peti mati. Nah, peti mati ini tertulis di sini literatur, jelas ya. Berarti ini adalah sumber literatur, sumber-sumber yang dapat diambil untuk memperkuat pendapat-pendapat kita. Kemudian dia dikunci, dipaku dengan ikon Facebook. Kemudian ada ikon YouTube. Ini Google, ini Pinterest, ini Twitter, ya. Ini lambang apa ya? Bapak mungkin sudah tutup ya. Tapi ini pernah lihat sih. Ya. Nah, dari gambar ini kemudian dipaku menggunakan palu oleh orang. Nah, contohnya seperti ini. Bapak minta pendapat kalian. Opini Bapak, gambar di samping memperlihatkan buku yang berbentuk peti mati yang sedang dipaku oleh ikon Facebook, YouTube, Google, Pinterest, dan Twitter.
Kemudian, menurut saya gambar ini memperlihatkan matinya daya baca manusia karena sering membaca di media sosial. Ya, jadi kita punya banyak waktu untuk membuka Pinterest, buka YouTube, buka Facebook, tetapi kita sangat kurang dalam membaca dan seterusnya. Ini yang bisa dituliskan dari gambar ini. Dan nanti dari gambar ini bisa menjadi sebuah artikel yang utuh gitu ya. Oke. Selanjutnya ini adalah latihannya. Nah, silakan kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini, kemudian silakan tuliskan opini kalian. Minimal ada 3 paragraf ya. Yang pertama itu mendeskripsikan gambarnya apa. Yang kedua, tuliskan pendapat Anda yang diperkuat dengan fakta. Yang ketiga, simpulkan, reiteration tadi. Menyimpulkan dari pendapat Anda. Itu minimal 3 paragraf. Kalian boleh menuliskan lebih dari itu. Oke. Dan tugasnya ini kalian bisa memilih satu di antara gambar yang paling kalian pahami. Ya, jadi satu gambar saja buat artikel ringannya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Gambar di samping, nah ini kalian deskripsikan dulu gambarnya. Pendapat umum kalian seperti apa dari gambar ini. Kemudian tulis paling tidak ada satu opini, kemudian ini apa fakta atau data yang kalian bisa cari nanti. Kemudian simpulkan. Oke, kita mulai. Nanti kalian bisa post sendiri gambar-gambar yang Bapak berikan, ya. Kalian bisa lihat ulang ya dari tautan yang Bapak berikan. Silakan dipilih. Ini gambar pertama. Ya, ini gambar pertama, silakan diperhatikan, diancang-ancang apakah ini dipersiapkan ya, apakah ini bisa kalian pahami. Kalian bisa deskripsikan gambarnya. Setelah kalian deskripsikan gambarnya, pendapat kalian bagaimana? Apakah gambar ini menarik dan baik? Atau kalian mengkritik? Gambar yang kedua. Nah, perhatikan. Ini ada banyak orang yang membuat kapal masing-masing dari kapal besar yang hendak karam atau tenggelam. Atau kalian punya pendapat lain, silakan dideskripsikan. Gambar yang ketiga, ini kalau kurang jelas, ini ada bapak-bapak yang bajunya banyak tambalannya. Penggambaran biasanya dengan orang yang tak berada atau bisa disebut miskin. Ya. Dia punya banyak anak, mendambakan, tapi dia mendambakan kekayaan. Ada orang yang ini punya banyak uang, apa yang dipikirkannya di sini? Ya, ada anak bayi. Pendapat kalian seperti apa? Oke, ini gambar yang selanjutnya. Ada gambar tangan, ada gambar rokok, kemudian di sini koin. Apa ini? Silakan dideskripsikan. Yang terakhir, ya, ada banyak sekali orang di belakang. Nah, ini biasanya yang paling sulit untuk dideskripsikan. Nah, pengalaman Bapak di tahun-tahun sebelumnya memberikan gambar ini di kelas, ini adalah gambar yang paling tidak dipilih. Ya. Nah, seperti biasa, Bapak akan meminta kalian untuk menulisnya di Google Docs. Dari kelima ya, 5 gambar ini, kelima-limanya wajib kalian tuliskan satu kalimat untuk mendeskripsikan gambar-gambar ini. Kemudian pilih satu di antaranya, ya, pilih satu di antaranya untuk dibuatkan artikel singkat. Artikel singkat seperti yang ada di sini. Ya, yang Bapak bilang ini minimal 3 paragraf, tapi itu minimal sekali dan nilainya kalaupun bagus tulisan kalian itu pasti itu cuma 75. Ya. Gambar di samping, nah ini pendeskripsian tentang gambarnya, kemudian opini yang diperkuat fakta, 1 paragraf minimal, kemudian menyimpulkan
menyimpulkan, itu boleh ditambah dengan pendapat kalian tentang gambar-gambar ini. Baik, ini teks artikel untuk hari ini. Bapak harap kita semua dapat belajar hal baru tentang menulis artikel. Bapak akhiri pertemuan kita sampai di sini. Untuk kali ini kalian bisa langsung keluar dari Meet-nya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa menghubungi Bapak secara pribadi melalui WhatsApp, bisa juga melalui komen di Google Classroom, karena Bapak tetap berada di situ dan terpantau. Karena pembelajaran kita belum selesai, pembelajaran kita tentunya sesuai dengan jam pelajaran ya. Kita pindah ke Google Classroom. Jangan lupa tugasnya dibuat di Google Docs seperti biasa. Kemudian dikumpulkan. Jangan lupa tandai mark as done kalau sudah selesai. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Semoga kita semua belajar hal baru hari ini. Tetap bersemangat.